Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di siang hari yang insyaallah berbarakah ini kenikmatan terbesar. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu tegar dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga telah mewafatkan kita semua di atas Islam, dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, karunia-Nya dan keutamaannya menganugerahkan kepada kita keberhasilan dan kemudahan untuk mengerjakan banyak ketaatan di bulan Ramadan kemarin. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa mentaati Allah tidak terbatas hanya di bulan puasa saja, karena kita diperintahkan untuk menjadi hamba-hamba yang rabbani, hamba-hamba yang selalu beribadah kepada Allah di setiap waktu, bukan diperintahkan menjadi hamba-hamba ramadhani, hamba-hamba yang semangat ibadah hanya di bulan puasa saja. Ketahuilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinasihati oleh Rabbuna, Rabb kita Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni al-maut, yaitu kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk selalu taat kepada Allah di setiap waktu sepanjang hayat sampai meninggal dunia. Begitu juga Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salam. Isa ibnu Maryam juga mengatakan kepada kaumnya, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup, menunjukkan bahwa nabi-nabi terdahulu termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan ketinggian derajat mereka, dan mereka adalah orang-orang yang pertama kali akan masuk ke dalam surga, namun diperintahkan oleh Allah untuk selalu konsisten istiqamah dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin dianjurkan untuk tetap kita lakukan di setiap bulan. Para ulama mengatakan di antara min alamat qabuli al-hasanah,
Di antara tanda-tanda atau ciri-ciri atau clue yang menunjukkan bahwa amalan kita di Ramadan kemarin diterima oleh Allah adalah al-hasanatu ba'daha. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Barang siapa yang ingin mengetahui apakah amalannya sudah diterima oleh Allah atau belum, maka lihat kepada semangatnya dalam beramal soleh. Kata para ulama, di antara ciri-ciri amalan kita diterima oleh Allah adalah kita dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan selanjutnya. Di bulan Ramadan kemarin kita mengerjakan ibadah puasa. Ternyata masih ada syariat puasa sunnah di luar bulan Ramadan, termasuk yang dianjurkan di bulan Syawal ini. Kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengiringkannya dengan puasa sunnah di bulan Syawal sebanyak 6 hari, maka pahalanya seakan-akan dia berpuasa selamanya. Bagaimana maksudnya dia bisa berpuasa atau mendapatkan pahala puasa selamanya? Karena puasa di bulan Ramadan sebanyak 30 hari, puasa di bulan Syawal sebanyak 6 hari, totalnya 36 hari. Dan di umat Muhammad SAW beramal 1 kali minimal pahalanya 10 kali lipat. Maka dengan kita berpuasa 36 hari, seakan-akan kita berpuasa 360 hari, dan 360 hari merupakan jumlah hari dalam setahun Hijriyah. Maka yang bisa berpuasa 36 hari, yakni 30 di bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia di tahun ini puasa setiap hari atau puasa selamanya. Dan terkait masalah teknis pelaksanaan puasa sunnah Syawal 6 hari, kata para ulama boleh untuk tidak berurutan namun berjeda-jeda, dan kita boleh melakukannya sambil diiringkan dengan niat puasa Senin Kamis, karena kata para ulama dibolehkan menggandakan niat puasa yang sunnah dengan yang sunnah. Adapun yang wajib dengan yang sunnah maka tidak diperbolehkan. Seseorang yang terbiasa puasa Senin Kamis maka tetap bisa laksanakan puasa Senin Kamis sambil niatkan puasa Syawal, maka pahalanya pun ganda. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi yang punya hutang puasa Ramadan kemarin, silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan harus dilunasi terlebih dahulu hutang puasa Ramadannya, karena puasa Ramadan hukumnya wajib dan yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Pendapat kedua mengatakan boleh langsung puasa Syawal meskipun masih punya hutang puasa di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena keutamaan mengerjakan puasa di bulan Syawal hanya berlaku di bulan Syawal. Adapun bayar hutang puasa Ramadan waktunya luas sampai Ramadan tahun depan, sampai menjelang Ramadan tahun depan. Maka sebagian dari istri-istri Nabi SAW baru sempat bayar hutang puasa Ramadan di bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban merupakan bulan sebelum bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selain puasa, di bulan Ramadan kemarin kita mengerjakan sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan qiyamul lail yang dikerjakan di awal waktu, dinamakan dengan tarawih, jamak dari kata tarwih yang artinya senang-senang atau gembira atau mudah, penuh sukacita. Kenapa dinamakan gembira atau senang-senang? Karena tahajudnya dilakukannya di awal malam setelah sholat isya. Ternyata syariat tahajud tidak hanya berlaku di bulan puasa. Di luar bulan puasa tetap kita ditekankan untuk tahajud. Bagi yang bisa di awal malam, boleh di awal malam setelah isya. Bagi yang bisa di akhir malam, tidur terlebih dahulu, silahkan di sepertiga malam terakhir. Orang-orang yang rutin tahajud, Nabi SAW mengabarkan, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian sholat malam, fa'innahu dabbus sholihin,
karena qiyamul lail atau sholat malam adalah ciri-ciri orang soleh. Kita mungkin bisa mengaku-ngaku sebagai orang soleh, tapi Allah lebih tahu tentang hakikat kita, aslinya kita. Barang siapa yang ingin dikategorikan sebagai orang-orang soleh, hendaknya merutinkan tahajud, mempersedikit waktu tidur di malam hari, meluangkan sebagian dari waktu malamnya untuk bersimpuh di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang rutin tahajud, jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada penduduk Madinah, wahai manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam, sebarkanlah salam ke yang kenal maupun yang tidak kenal. Wa at'imut ta'am, bagi-bagikanlah makanan, yakni berbagilah kalian, saling bersedekahlah di antara kalian. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, yakni kuatkan keakraban kepada orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kalian, yaitu orang tua, kerabat kandung, kemudian kerabat jauh dan lain sebagainya yang ada hubungan rahim dengan kita. Sambunglah tali silaturahim. Wa shallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malamlah kalian ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka pahalanya atau balasannya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan, yakni dengan penuh kemudahan tanpa hambatan. Bagi orang-orang yang rutin tahajud, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga di hari kiamat tanpa hambatan. Oleh karenanya, sholat tahajud bukan hanya di bulan puasa saja, di luar bulan puasa juga tetap ada syariat tahajud. Tahajud hanya beda nama saja. Rasulullah SAW mencela seorang hamba yang tadinya atau sebelumnya rutin tahajud, tiba-tiba dia meninggalkannya. Ya wahai fulan, jangan kamu seperti si Abdullah, dahulu dia sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang di bulan puasa kemarin meramaikan masjid untuk tarawih. Ketika malam takbiran tiba, kita sudah tidak tarawih lagi, sudah tidak tahajud lagi, tidak qiyamul lail lagi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di bulan Ramadan kemarin, yang kita harap-harapkan ampunan dan rahmatnya, juga sama dengan Allah yang kita sembah di bulan ini, yang kita harapkan rahmat dan ampunannya. Maka ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahmakumullah, hendaknya kita tetap konsisten. Berikutnya di bulan puasa kemarin kita semangat berbagi, entah dengan konteks atau cara memberikan bukaan ke yang berpuasa, memberikan makan ke yang sahur, bagi-bagi makanan, THR dan lain sebagainya. Saling berbagi tetap ditekankan, dianjurkan meskipun Ramadan telah selesai. Nabi SAW bersabda tentang memberikan bukaan ke orang yang berpuasa, ini tidak hanya berlaku di bulan puasa saja, namun di luar bulan puasa. Jemaah sekalian, sekedar info, banyak masjid-masjid yang mengadakan puasa buka bersama Senin Kamis. Kita bisa menyumbang makanannya, minumannya dan lain sebagainya. Kata Rasulullah SAW, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan bukaan ke orang yang sedang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahalanya, min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala si orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Kalau kita bisa ngasih kepada 10 orang, kita mendapatkan pahala 10 orang tersebut tanpa mengurangi hak mereka sama sekali. Syariat memberikan bukaan tetap ada di luar bulan puasa, karena orang-orang banyak yang melakukan puasa Senin Kamis, bahkan ada yang puasa Daud dan lain sebagainya. Dan sekitar nanti insya Allah 1,5 bulan lagi atau 2 bulan, kurang dari 2 bulan, kita akan mengerjakan puasa Arafah yang dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang balasannya kata Nabi SAW, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah wal baqiyah.
Dengan puasa Arafah, puasa 1 hari di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita di tahun yang lalu dan di tahun yang tersisa. Kita bisa menyumbang untuk bukaannya, atau bagi-bagi makanan, atau sedekah dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki berupa apapun kepada orang-orang yang membutuhkan. Nabi SAW juga bersabda, "Ittaqun nar walau bisyirqi tamrah." Hindarilah diri kalian dari api neraka meskipun dengan cara bersedekah dengan setengah butir kurma. Subhanallah. Kita nyumbang kurma setengah butir saja, kata Nabi SAW, dapat menghindarkan diri kita dari api neraka, apalagi kalau kita bisa menyumbang lebih mahal daripada itu. Juga di antara keajaiban menakjubkan dari amal soleh, bagi-bagi makanan atau sedekah atau berbagi kelebihan yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan, bahwa sedekah dapat menyembuhkan penyakit-penyakit dalam diri kita maupun dalam batin atau hati kita. Sedekah dapat menyembuhkan penyakit lahir maupun batin, zahir maupun yang batin, seperti penyakit-penyakit hati, kedengkian, dendam, suudzon, juga penyakit fisik. Salah seorang laki-laki yang mengalami luka pada lututnya selama 7 tahun tidak sembuh-sembuh dan sudah berusaha berobat ke sana kemari tak kunjung sembuh, datang kepada Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah. Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah merupakan ulama yang cerdas dan kaya raya serta dermawan, rajin sedekah. Al-Imam Ibnul Mubarak didatangi oleh laki-laki yang mengalami luka pada lututnya yang tak sembuh-sembuh. Maka dia bertanya kepada Al-Imam Ibnul Mubarak, bagaimana cara agar aku bisa menyembuhkan penyakitku? Kata Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, silakan kau datang ke sebuah daerah yang belum ada air bersihnya, silahkan kamu buatkan sumur di sana agar orang-orang bisa minum, bisa mendapatkan manfaat dari airnya. Dengan itu mudah-mudahan Allah akan sembuhkan penyakitmu. Maka orang tersebut pun mencari daerah yang sedang butuh air, dia buatkan sumur di sana sehingga masyarakat bisa ngambil air minum gratis dari sumur tersebut. Setelah itu tidak lama, jemaah sekalian, akhirnya Allah sembuhkan dia dari luka yang sudah dia alami selama bertahun-tahun tersebut. Masya Allah. Maka ma'asyarul muslimin yang kemarin di bulan puasa rajin berbagi, di luar bulan puasa juga hendaknya tetap rajin berbagi dan dermawan. Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi SAW ajwadan nas bil khair. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Dan beliau, kata dalam riwayat Al-Imam Ahmad, tidaklah diminta sesuatu oleh para sahabat, melainkan beliau pasti akan memberi, akan bersedekah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang metode sedekahnya Nabi SAW. Nabi itu bersedekah sebagaimana orang yang sama sekali tidak takut miskin. Padahal beliau pernah kelaparan, pernah susah, dan lain sebagainya. Ketika Allah lebihkan hartanya, beliau tidak akan pernah menunda-nunda kesempatan untuk bersedekah kepada jalan-jalan kebaikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang di bulan puasa kemarin pandai menahan emosinya, bersabar dan lain sebagainya, syariat menahan emosi dan bersabar juga tetap berlaku di luar bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika menceritakan bahwa syurga uiddat lil muttaqin, syurga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat selanjutnya menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa yang akan menjadi pewaris-pewaris syurga. Di antara ciri-cirinya atau sifatnya adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang suka menahan emosi dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi bersabar, tahan emosi bukan hanya di bulan puasa saja, namun juga berlaku di luar bulan puasa.
Jangan sampai ma'asyiral muslimin seseorang selesai bulan puasa, selesai juga sifat penyabarnya, sehingga dia kembali temperamen, mudah emosi, mudah dendam, mudah berpecah belah, mudah berkonflik dan lain sebagainya. Padahal orang yang kuat, kata Nabi SAW, laisa syadidu bis-sur'ah. Orang yang kuat bukan orang yang pandai gulat, walakinna syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang pandai mengkondisikan jiwanya ketika sedang emosi. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, man kadhama ghayran wa huwa qadirun ala an yunaffidahu. Barang siapa yang menahan emosinya padahal dia bisa untuk melampiaskannya, dia mampu untuk meluapkannya, maka tapi dia tahan emosinya karena Allah, maka nanti di hari kiamat dia akan diberikan pilihan, boleh memilih bidadari surga yang dia inginkan. Masya Allah. Artinya orang-orang yang pandai menahan emosinya, dia akan dimuliakan di hari kiamat, diberikan nikmat surga dan nikmat-nikmat besar lainnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang konsisten istiqomah melakukan amalan-amalan sunnah-sunnah tersebut, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah, maka aku akan mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku mencintai seorang hamba, aku akan berikan hidayah kepada telinganya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan berikan hidayah kepada matanya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan berikan hidayah kepada tangannya yang dengannya dia menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kaki, aku akan berikan hidayah kepada kakinya yang dengannya dia melangkah. Artinya orang yang rutin, konsisten mengerjakan perkara-perkara sunnah, maka dia akan dicintai oleh Allah dan diberikan hidayah oleh Allah kepada organ-organ tubuhnya, sehingga tidaklah dia gunakan melainkan untuk ketaatan. Di akhir kata Allah dalam hadits qudsi, wala in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta kepadaku, berharap kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya. Wala in ista'adza bi la u'idhanna. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi dia dari segala macam keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk istiqomah di atas ketaatan, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW sampai kita meninggal dunia, dan semoga Allah menerima semua amal soleh kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan menganugerahkan kepada kita Ramadan yang berkesinambungan, berkelanjutan, dalam keadaan sehat walafiat, tidak berkurang sesuatu apapun dalam diri kita ataupun keluarga kita ataupun orang-orang yang kita cintai karena Allah. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.